Ibu Yanuar nih, selamat pagi Bang Yosep. Mohon izin sharing, kebetulan ada tetangga saya yang sedang terkena masalah dengan oknum penegak hukum anggota polisi. Singkat ceritanya, intinya tetangga saya memiliki sertifikat yang dipinjam oleh oknum tersebut dengan perjanjian mereka. Akan tetapi sampai dengan saat ini sudah genap 5 tahun, sertifikat tersebut tidak dikembalikan dan setelah dicek ternyata telah dibalik nama oleh oknum tersebut dengan menduplikat KTP suami istri tetangga saya ini. Hal tersebut sudah dikonfirmasi melalui Dispenduk Capil dan benar ada orang yang datang untuk mencetak KTP baru atas nama tetangga yang bersangkutan, dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjut balik secara laporan kepolisian dan juga belum ada respon lanjutan melalui Dispenduk Capil Semarang. Kebetulan tetangga saya ini sudah sepuh, usianya sama 70 tahun. Apalah daya orang seusia beliau berperang melawan oknum tersebut untuk mencari keadilan dan penegakan hukum. Beliau juga orang yang kurang mampu. Dan singkat cerita, ini kiranya berkenan untuk menangani kasus tersebut agar yang bersangkutan bisa mendapatkan keadilan sosial. Ya, pada prinsipnya kan memang dari cerita itu ya. Kita sekarang kan cerita. Tapi faktual yang sebenarnya memang kita harus tahu. Kalau hanya secara kasat mata, ya indikator adanya kejahatan ada. Tapi kita ini kan belum tahu bukti-bukti hukumnya seperti apa. Jadi ada baiknya yang bersangkutan bisa datang ke Pak Yosep, Rumah Pancasila, membawa bukti-buktinya biar dipelajari. Tapi dari cerita kasat mata itu dapat dikatakan itu ada penipuan atau penggelapan. Tapi sejauh mana terjadi, karena ini yang dibicarakan ini kan bukan mbaknya yang punya masalah, tetangganya yang punya masalah. Lah seharusnya tetangganya itulah yang nanti bisa datang dikonsultasikan. Saya kira hukum itu sebenarnya sepele, gampang saja. Ada masalah, siapa yang melakukan itu bisa nanti kelihatan. Tapi kita mendukung untuk kalau memang ada masalah hukum agar segera diambil langkah proses kepada pihak berwajib apabila sudah ada hak yang dirugikan. Ini agak sedikit kasuistis ya. Jadi memang betul Pak John tadi mengatakan sangat bagus ini yang bersangkutan datang aja ke Rumah Pancasila supaya bukti-buktinya bisa dilengkapi. Betul tadi Pak John mengatakan itu bisa 372, bisa 378, jadi bisa penggelapan, bisa penipuan, dan karena ada pemalsuan KTP itu bisa masuk juga dalam pasal 263. 263 itu tentang pemalsuan surat. Orang yang memalsu maupun orang yang menggunakan surat palsu itu dua-duanya kena. Jadi kalau KTP palsu mungkin pejabat yang membuat juga bisa kena, orang yang menggunakan juga kena gitu loh. Tapi saya ingin menyampaikan kepada yang bertanya tadi, Mas, tolong hati-hati ketika menggunakan wacana media, karena untuk menyebutkan oknum, polisi dan lain sebagainya, ini untung ya disebutkannya langsung ditujukan ke DM pribadi Rumah Pancasila. Tolong bagi yang bersangkutan jangan sampai ini umpamanya diungkapkan di Facebook atau di IG dan lain sebagainya, karena ini masuk dalam ranah pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Itu ancaman pidananya cukup tinggi, 6 tahun bisa langsung dilakukan penahanan. Nah, untuk masalah-masalah ini tolong jangan diangkat di media sosial, tetapi di DM pribadi aja kepada Rumah Pancasila supaya bersifat pribadi, tidak keluar. Dan jangan lupa bahwa untuk membuat pengaduan dan sebuah laporan itu ada pidananya juga kalau ternyata pengaduan tersebut ataupun pelaporan tersebut ternyata palsu. Itu diatur dalam pasal 317 dan 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancamannya 4 tahun. Jadi memang hati-hati betul untuk menyebutkan siapa tersangkanya. Ini artinya bertanya boleh, yang penting kalau memang kasusnya sendiri ya Pak ya. Ya, dan bertanyanya jangan di sosial media, tolong di DM untuk menghindari terjadinya fitnah pencemaran nama baik.